Ikan gabus haruan merupakan salah satu komoditas ikan penting yang bernilai ekonomi tinggi di Kalimantan Selatan. Ikan ini menjadi salah satu penyumbang inflasi di Kalimantan Selatan karena permintaan untuk konsumsi masyarakat yang tinggi, namun ketersediaannya masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan selama ini konsumen hanya mengandalkan hasil tangkapan dari perairan umum. Ingin sekali untuk membudidayakan ikan gabus haruan, tapi terkendala dengan benih yang ada di alam. Hanya mengandalkan benih alam sehingga pembudidayaan mungkin kurang optimal. Dan ikan haruan ini sangat bernilai ekonomis dan juga salah satu dari penyumbang inflasi kita di Kalimantan Selatan. Maka mudah-mudahan dengan adanya ini untuk kegiatan budidaya ikan haruan ini mudah-mudahan bisa mengoptimalkan agar tidak terjadi lagi inflasi harga ikan di Kalimantan Selatan khususnya. Karena melihat potensi sosial ekonomi yang sangat besar tersebut, pemerintah daerah sangat berkomitmen untuk mendorong pengembangan kawasan sentra produksi budidaya ikan gabus haruan. Komitmen ini selaras dengan salah satu program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan perikanan budidaya air tawar, payau, dan laut yang berbasis kearifan lokal dalam bentuk kampung budidaya ikan. Saat ini saya berada di lokasi pembenihan ikan gabus haruan, yang mana ini adalah merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BPAT Mandiangin. Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Asam, yang mana di Desa Asam ini sebenarnya adalah merupakan salah satu usaha dari masyarakat adalah pencari ikan, yang mana dahulunya untuk mendapatkan ikan kita masih mendapatkan dari hasil alam, dan kemudian alhamdulillah kita mendapat pembenihan untuk ikan gabus yang disebut Simonica gaharmas. Model diseminasi ini dibangun dengan pendekatan prinsip pelayanan prima melalui sentra pembenihan ikan lokal di wilayah pembudidaya ikan. Penerapan teknologi pembenihan ikan gabus haruan dari BPBAT Mandiangin secara nyata diharapkan dapat dengan mudah diadopsi dan diterapkan oleh masyarakat pembudidaya. Selanjutnya, diharapkan model ini dapat menjadi tempat pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta model inkubator bisnis untuk segmentasi upaya pembenihan. Dari aspek ekologi, dengan adanya model pembenihan ikan gabus haruan ini akan mengurangi penangkapan benih ikan di alam, sehingga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan perairan tetap terjaga. Berawal dari ngambil bibit di alam lah ini Pak, ngambil bibit di alam, terus diambil sebagian kan ada yang taruh di sungai di Hapa, ada yang taruh di kolam terpal di rumah-rumah kan. Kalau ngambil di alam ada akibatnya lah Pak lah. Ya terutama kan untuk bibitnya kadar normal. Karena kan tergantung musim, kalau di alam kan kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada itu. Kita tahu sendiri kalau di alam perkembangbiakan haruan sudah agak susah ditemui Bang. Jadi alhamdulillah sekali kita bisa membudidayakan ini haruan secara terutama secara kelompok-kelompok beginilah. Model pembenihan
dibangun pada lahan milik kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan dengan luas kurang lebih 300 meter persegi dan dirancang dengan kapasitas produksi sebesar 150.000 hingga 300.000 ekor benih per tahun. Unit ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan dan perputaran rantai ekonomi sebesar kurang lebih 2 hingga 3 miliar per tahun di Kampung Gabus Haruan. Tidak hanya terbatas pada bidang produksi benih, rantai nilai ekonomi juga didapat dari kegiatan turunannya, yaitu pembesaran, produksi induk, produksi pakan alami, mina wisata, pelatihan SDM, dan sentra pengolahan ikan gabus haruan yang berupa abon, salai, albumin, dan lain sebagainya. Model ini diharapkan dapat diadopsi dan direplikasi untuk memberikan manfaat dan berkontribusi bagi pengembangan kampung budidaya ikan gabus haruan yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Pencanangan kampung budidaya ikan gabus haruan di Desa Asam oleh Bupati Hulu Sungai Selatan mendukung program terobosan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun negeri. Ya, kami para KWT misalnya ya ikut serta dalam pemilihan benih, pemasaran misalnya. Dengan adanya bantuan dari BPBAT Mandiangin, kami dapat menambah pendapatan masyarakat. Misalnya kami bisa menjual benih ikan gabus, pembesaran, dan masyarakat kami mendapat tambahan penghasilan. Dengan adanya ikan gabus, keluarga kami dapat mengonsumsi ikan gabus dan tercukupi kebutuhan gizi keluarga kami. Mari jadikan perikanan budidaya yang berkelanjutan untuk masa depan bangsa dan masyarakat yang sejahtera. Maju terus perikanan budidaya Indonesia.